3 master degree. Pay off. Dia yang bayar. Dia yang bayar. Iyalah, bagaimana? Wah, hebat. Kita sering dengar kata-kata bahwa dunia itu selebar daun kelor. Kelor itu kan daunnya kecil banget ya. Tetapi ini adalah suatu metafora yang menunjukkan bahwa ternyata bisa juga kenal dengan orang-orang yang circle-nya mirip gitu. Nah, tamu kami kali ini sangat luar biasa banget ketika saya membaca resumenya itu ada 14 halaman gitu. Jadi itu panjang banget dan begitu detail. Beruntung banget di Good News Program kita akan menghadirkan seorang profesor, doktor, PhD di dalam bidang psikologi dan seorang gembala sidang yang kita akan belajar banyak dari beliau. Tetapi sebelumnya jangan lupa bahwa kalau Anda menyaksikan Good News Program pada hari ini bukan kebetulan ya. Di Good News Program ada banyak episode-episode yang sudah memberkati banyak orang. So, silakan berikan support Anda dengan cara apa? Minimal nomor 1 Anda bisa subscribe, dan kemudian yang kedua ada super thanks tuh. Kalau mau silakan berikan berkat Anda kepada kami melalui super thanks, dan juga yang ketiga bisa share ulang sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang akan diberkati seperti Anda. Oke? So, langsung saja menampilkan Profesor Virgo Handoyo. Wow, amazing. Selamat datang. Selamat datang. Ya, selamat datang. Dan salam kenal ya. Ya, baru pertama kali kita tatap muka nih ya. Betul. Tapi saya udah sering banget dengar namanya Profesor Virgo Handoyo. Wah, Nah, aku bisa sering saja. banget mengikuti mata Lecture-nya. kuliah umum. Waduh. Prof di LK3. So, honored banget. Iya. Terima kasih untuk sambutannya. Iya, iya. I'm glad to meet. Senang ketemu Anda. Ya, bahkan tadi kita ngomong-ngomong, tadi saya ngomong dunia selebar daun kelor itu karena ternyata ngomong saya waktu dulu kuliah di Kanada, ada 2 pendeta yang pernah menjadi mentor saya itu, 1 Om Sony Mandaki, 2 Om Yuyun, dan ternyata salah Teman satu dekat. teman Iya. dekat dan Sangat, juga sangat pernah dekat. dimentorkan oleh profesor ini ya. Enggak, teman baik. Teman baik. Teman Oh. baik, Teman sangat baik. pelayanan. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Ya, Tuhan. teman kita grew up bertumbuh sama-sama di Semarang, bertobat bersama-sama. Wow. Oh gitu. Salah satu teman yang paling baik itu Pendeta Sony Pak Mandaki Yuyun ya. juga pada Pak waktu Yuyun. kita merintis jemaat di Vancouver. Ya. Amazing. Dan ternyata 2014 saya tuh pernah dijadwalin khotbah di gereja Prof loh. That's amazing. Sierra Madre. Wow, I love that area. Very Spanish gitu. Wow, exactly right. Very Jadi Spanish, ya? kalau gitu ini divine appointment. Divine namanya. Cuma waktu itu nggak ketemu sama Prof karena Iya. Prof lagi Iya. ngajar di Jakarta kali ya. Biasanya kalau summer saya pergi. So ini annual tripnya. Right. Oh, Ya, oke. Jadi saya biasanya keliling kemana lah, konferensi atau apa, present paper, present research gitu. So it's ya? an honor buat kami semua di Good News Program bisa dapat waktu berharganya Prof hari ini. Iya. Oke. Nah, Good. mau tanya dulu sama Profesor Virgo Handoyo, kok bisa sampai ke Amerika, sekolah di sana, dan nggak tanggung-tanggung nih pemirsa, 3 master's degree Iya. dan 1 PhD. Wow, itu gimana kisahnya, Prof? Ya, tahun 79 saya bertobat jadi Kristen. Kemudian saya waktu itu masih pedagang. Kemudian tahun 87 saya merasa ada 86 saya merasa ada panggilan, dan terutama mentor saya Pak Adi Sutanto itu yang minta saya untuk jadi pendeta begitu. Jadi saya saya berikan semua bisnis saya ke orang tua. Kemudian saya melayani di Kota Ungaran. Nah, di Kota Ungaran di mana Pak Sony dulu gembalanya. I see. Ya, Tuhan tempatkan saya di situ. Selama 1 tahun itu kita mulai Bible School. Ya, saya mikir saya ini sarjana juga belum punya, sekolah Alkitab juga belum pernah, hanya merindu melayani Tuhan. Jadi saya waktu itu masih mahasiswa di Undip, ya. Jadi saya punya kerinduan, enggak tahu bagaimana, saya ada perasaan, kamu perlu studi lanjut. Ya, itu apa suara Tuhan atau keinginan hati saya, pokoknya ada kerinduan semacam begitu. Jadi saya mulai berdoa, dan kemudian panggilan itu rasanya kuat.
kamu akan harus studi di Amerika. Wow. Gitu. Nah, Spesifik. jadi iya. Tapi saya kan nggak enak, baru jasa jadi pendeta kok mau langsung ke Amerika, yang membayari siapa juga, Nah, itu kan juga enggak. pertanyaannya. Iya. Ya, jadi akhirnya saya bilang sama ini associate pastor saya, Pak, sekarang sudah almarhum, namanya Haryono. Saya rasa satu dari kita harus ke studi lanjut ini. Kalau enggak bisa berkembang ini. Oh. Jadi you pray, saya doa. Kalau Tuhan bicara, kamu stay sini, Handoyo harus pergi untuk melanjutkan studi, ya you stay. Tapi sebaliknya kalau nanti bicara you yang pergi dulu, Handoyo yang stay, kita nurut. Tak suruh gitu. Oke. Dia doa. Berapa hari kemudian dia bilang, Koh, you pergi. Hah? Are you sure? Ya. Aku yakin. Kamu pergi karena Tuhan bicara sama aku stay. Wow. Terus tahu-tahu dia diumumkan di gereja, Pak Handoyo akan berangkat mau kerja. Langsung. Iya. Loh, jemaat marah kan? Lah saya bilang, you enggak usah nangis, enggak usah apa. Kita ini semua dari seluruh denominasi uang dikumpulkan untuk nyekolahkan saya ke Amerika itu enggak mungkin. Ya. Oh, nggak mungkin maksudnya? Ya enggak mungkin toh. Oke. Karena waktu itu memang jemaat desa hanya 10-15 gereja, mana bisa. dan hanya Nggak ada orang-orang dana. kaya yang bisa sekolah ke Amerika waktu itu ya. Siapa? Saya Tahun sendiri berapa toh itu, Prof? tahun 86. 86. Ya, 86. Ya, ngomong singkatnya, selama pergumulan itu, tahu-tahu ada orang Australia datang. Saya ceritakan visinya, saya ditawari ke Australia. Free of charge, kerja di gereja, and then you akan studi untuk ngambil master, selesai nanti pulang ke Indonesia. Karena dia dekan universitas, enggak? Missionary Oh, missionary. datang mau Oke. kasih biaya. Wah, saya malamnya berdoa kan, berlutut. Ya. Tuhan, sungguh kami bersyukur, ya toh? Saya doa, rasanya ke Amerika, Australia ya tidak kalah jeleknya, Iya, gitu kan ya, tidak kalah Rempet-rempet baiknya. lumayan lah ya. Iya, jadi Tidak saya ada bersyukur. rotan, akar pun jadi. Nah, di tengah-tengah itu rasanya no, bukan itu. Kamu ke Amerika. Oh, tetap harus Amerika. Rasa di dalam hati itu begitu. Lah itu suara Tuhan apa suara siapa nggak tahu saya, tapi Iya. perasaan itu kuat. Wow. Bukan ke Australia, Oke. tapi ke Amerika. Ya sudah, saya tulis surat itu. Wah, apa ini? That's beyond my wildest dream that you give me a scholarship. But waktu saya malam doa, rasanya Tuhan suruh saya ke Amerika, studi Amerika. Kasarannya beginilah, kalau bisa kasih mentahnya saja. Iya. Supaya bisa berangkat ke Amerika. Begitu kan ya. Iya. Tujuannya kasih beasiswa, tapi Tuhan maunya ke sana. Saya pikir gitu. Sampai hari ini surat itu nggak dibales sih. Oh, oke. Oh, annoyed mungkin dia. Jadi nggak dibales sih. Oke. Ya saya tunggu berapa minggu atau bulan kemudian saya dapat surat dari Pak Adi Sutanto, Ya. mentor saya yang di Amerika, kan kita ada 2 jemaat di sana waktu itu. Ya singkat cerita dia berkata saya perlu Anda pelayanan 1 bulan di sana. Jadi akhirnya saya bilang, Pak Adi, saya tolong daftarkan juga di sekolah Fuller Theological Seminary. Kan saya taunya dia setahunnya sekolah di Amerika hanya itu aja. Fuller, Oh, ya. tahunya cuma Iya. Fuller. Lah karena Pak Adi lulusan sana, saya oke. ikut. Iya. Ya, singkat cerita, Pak Adi janji, no, enggak bisa. Saya support you 1 bulan, tapi kita nggak ada janjian apa-apa, kita nggak ada biaya untuk No membiayai string kamu. attached Iya. maksudnya. Right. Loh, saya juga nggak minta biaya, minta tolong didaftarkan. daftarin. Iya. Oh, wow. Ya, singkat cerita Pak Adi janji mau kirim 2 tiket round trip. Jadi dia bilang, maaf Handoyo, nggak bisa. Saya hanya bisa kasih 1 ticket only. Karena One way ticket. ya racing fund dia nggak bisa dapat uang untuk round trip, saya nggak bisa. Oke. Dia hanya bisa kasih 1 tiket dengan uang $100 untuk beli koper. Oke. Karena saya waktu itu hidupnya ya lumayan miskin gitu. Iya. Ya singkat cerita saya bilang, waduh dapat 1 tiket,
dapat $100, tapi visanya waktu itu bayar untuk keluar Indonesia. Iya, masih ada Exit exit permit. Wah. Ya, exit permit itu 1 juta, itu sama dengan $100. Exactly. Iya. Nah, kemudian juga paspornya, saya belum punya paspor. Visanya. Jadi saya bilang, oke lah Tuhan, sudah dapat uang ini. Akhirnya saya tetap mulai dengan ke Jakarta. Sampai Jakarta, saya dijemput sama adik. Ada satu ibu ikut. Ya, saya pernah ketemu hanya 1 kali ibu itu. Dia tahu-tahu berkata begini, saya digerakkan Tuhan, kasih persembahan. Wow. Maaf ya, sampai hari ini saya tuh lupa ibu itu siapa, namanya siapa, warna apa itu, wajahnya seperti apa, lupa saya. Wow. Tapi uangnya nggak lupa saya. Berapa jumlah nominalnya? Lupa saya jumlah nominalnya. Kira-kira? Ini semua bisa membiayai visa, biasa macam-macam, Pasport. sisa $65. Wow. Wow. Dan USD atau Indonesia waktu itu? $65 US. Yang dikasih sama ibu tadi? Indonesia. Indonesia. Uang Iya. Indonesia. Iya. Hanya sisa $65. Dengan $100, jadi pokoknya saya bisa biaya semua pulang pergi dan sebagainya ke Jakarta, Ungaran. Wow, amazing. $100. Sisanya $65. $65. Sisanya. Oke. Disitulah bulan summer saya mendarat di Amerika. Dan kemudian 2 tahun pertama hidup dengan iman. Jadi modalnya datang ke Amerika tuh sangu $65 saja. Berat. Masih single juga ya? Nah, saya sudah banding harga di Indonesia, nggak ada yang mau. Jadi udah mega sale gitu ya? Iya sudah, nggak mau. Iya, Nggak ada yang mau. Bagaimana bertahan hidup? Tapi kalau udah punya istri tambah lebih mahal lagi kan berangkat 2 orang. Enggak, ya, Iya. tapi kan ada gereja yang mensponsori waktu itu. Berarti tempat tinggal disediakan dong. 1 bulan. Satu bulan sama pertama tadi. saja. 1 bulan. Iya. Nah, sisanya kan tidak ada janjian apa-apa. Oh, oke. Nah, jadi hidupnya 2 tahun pertama itu ya dengan iman. Dengan imannya specifically begini. Ya. Saya akhirnya kerja di 2 gereja itu, dapat $125 per gereja. Per bulan. Per bulan. Oke. Jadi dapat gaji 1 bulan itu $250. Oke. Saya bayar untuk kos-kosan sama makan itu $225. Ya, sisa Jadi sisa $25. Saya harus sekolah di Fuller Theological Seminary, itu maintain student visa, kalau enggak kan menjadi illegal. Betul. Itu 1 bulan saya harus bayar tuition saja $500. Wow. Ya. Jadi $25 cash punya, $500 harus bayar. Jadi tiap bulan itu by accounting sudah Tidak mungkin. tidak mungkin. Terus bagaimana cara restitusi ini? Caranya itu adalah Tuhan menolong selama the first 2 years itu. Misalnya, cara nolongnya gimana? Kadang tuition saya utang dulu biasanya. Ya, bayar dulu utang sekolah. Nanti Tuhan kasih cara gitu. Ya, tiap Kamis akhir bulan itu saya doanya kenceng. Kalau kamu lihat di sini nih agak ada kapalnya ini. Berlutut berdoa. Berlutut. Nah, saya kasih contoh saja beberapa contoh. Ya. Waktu itu saya sudah tidak punya uang untuk bayar tuition, tidak bisa. Kita naik jalan sama Pak Sony Mandagi. Iya. Dia dikasih mobil sama jemaat. Ya. Kita driving sama-sama, ditabrak orang dari belakang, orangnya lari. Wow. Singkat cerita dari situ, entah bagaimana prosesnya. Kita dipanggil lawyer, kita suruh pijet di kiropraktik, ya toh. Kretek-kretek gitu loh. Nah, kretek-kretek, kita nggak ngerti. Waktu itu saya bilang, Son, ini gimana? Nah, katanya insurannya kita harus ke kiropraktik. Apa itu kiropraktik? Tukang pijet. Oh, pijet. Lah, ini saya bayar siapa nanti? Ya kan? Kita nggak lucu nih. 2 pendeta nanti tahu-tahu ditangkap polisi gara-gara nggak bayar karena pergi ke tukang pijet. Gitu. Iya. Jadi kira-kira 4-5 kali kita pijet di sana. Saya bilang, Son, aku give up. Gak mau pijet lagi. Gak mau. Terus yang bayar siapa gitu. Tapi singkat ceritanya satu hari dipanggil lawyer. Kering. Wah, kita panggil lawyer. Apa ini? Lah, urusan pijet iki masih. Urusan pijet.
Singkat cerita di tempat lawyer itu di LA sana ya, dia wah ini dikasih tumpuan surat, Ya. Son baca, aku nggak ngerti bahasa Inggris, aku juga nggak ngerti. Lawyernya dia bilang gini, kamu mau duit enggak? Ya, sign katanya. Son, Apa yang ngerti desain mau nggak ngerti. iya, tanda tangan. Son, kasih uang, tanda tangan aja, piye. Saya kita sign, saya dapat mungkin 3.000 4.000 US dollars. Wow. Karena tabrakan itu. Right. Oh, karena melukai profesor. Iya, ya, nggak tahu saya itu prosesnya iya, gimana. jadi- Mereka Iya, ada iya. sistem, Kompensasi, karena orangnya karena lari, orangnya lari. terus disukan dengan insurannya, caranya bagaimana, terus dibagi duitnya, lawyernya berapa, Berarti apa ini sisanya masih dapat dokternya 3.000-an lah itu lebih. itu kira-kira gitu. Oh, Lah dari situ nice. kita dapat duit masing-masing dapat duit. Berarti 1.500 Ongkos sakit lah gitu. Ongkos sakit. Nah, Masing-masing orang 3.000 atau bagi dua lagi? no, masing-masing. Masing-masing. Lah tapi kan Masing-masing. Pak Sony-nya harus memperbaiki mobilnya. Saya kan dapat cashnya. Iya. Nah, saya berterima Buat bayar kasih. kuliah. Iya, saya berdoa. Tuhan Tapi terima berapa kasih. kali ditabrak? Satu kali ini aja? Nah, ini atau- satu kali. Satu Terus saya kali. kan ya doa. Ya, saya kan doa. Iya, saya doa gitu. Saya doa benar-benar doa. Iya, Tuhan. terus. Ya, kalau memang saya dikasih terima kasih. Iya. Tapi kalau ya apa namanya, jangan pakai kaget-kaget gitu lah ya. Langsung saja, gitu ya. Mentahannya Tuhan, mentahannya. Right. Ya, kan, ya kita kan Jangan boleh. poin Tuhan, Ya, nanti kita ambruk boleh rumahnya. minta sama bapak kita kan Iya, ya. boleh. Betul ya. Satu hari saya dalam keadaan ya memang kekurangan. Ya. Ada pelajar datang kasih 1.500 US dollar Out of the blue? out of the blue. Hah? Ya, Karena apa? I don't know. Dia tergerak aja gitu. Saya tanya lagi orangnya, dia lupa. Oh. Wow. Tapi saya tidak lupa. Pas itu lagi apa, Prof? Ya saya enggak, ya biasalah sampai satu hari itu saya enggak bisa beli kacamata karena enggak ada duit. Ya, pernah saya ngalami semacam itu. Tapi every month saya tetap bisa tinggal. Every month saya tetap, itu 2 tahun pertama. Nah akhirnya Tuhan kasihan sama saya mungkin ya, dikirim kasih angel saya. Waduh. Saya dapat pacar. Akhirnya dia Berarti menikah ini sama. Malaikat penolong. Ini dalam fase apa? Apa Bidadari. megasil lagi atau bukan nih? Ya, enggak tahu itu. Bukan megasil, Dan. Karena kemiskinan tadi. Oh. Gimana, Saya Prof? tidak punya mobil, ya kan? Kemudian anak gadis ini yang jemput saya. Waduh. Ya kan? Lah, saya enggak bisa lari kan tiap hari tiap pelayanan sama-sama dan sebagainya ya, lama-lama senggol-senggol Wah, kesenggol-senggolan. Dan juga waktu itu ini waktu studi di Fuller Theological Seminary. Itu kelas pertama saya ambil. Saya bahasa Inggris tidak bisa. Jadi dosennya ngomong waktu itu Peter Wagner yang ngajar. Wow, Ya. Peter Wagner. Right. Nice. Saya masih ingat Foundation of Church Growth. Iya. Saya summer ini saya sudah bayar mahal-mahal ya. Tapi dosennya ngomong saya nggak ngerti bahasa Inggris. Nggak mudeng. Gimana nggak mudeng? Kok enggak les dulu? Lah itu saya rekam juga enggak ngerti. Nggak ada yang Akhirnya saya menerjemahkan. panggil satu jemaat. Namanya Jin, tolong saya. Duduk di sebelah saya, catatkan. Jadi kita berdua selama summer itu. Belajar. Ya ceweknya tadi toh. Lah iya kan ya. Berarti Lah itu Tresno Jalaran Kulino. Nah, bukan karena Jalaran Kulino. Jalaran nggak bisa bahasa Inggris. Oh, jadi banyak meluangkan waktu bersama. Nah, bersama itu akhirnya saya bilang ya kalau kita cocok ya mau menikah, janjiannya gini, saya merasa Tuhan mengutus saya untuk belajar. Tapi saya kan ya enggak punya dana, enggak punya apa-apa. Jadi? Kalau kamu nikah, kamu kerja, bayari saya. Dan mau. Loh, saya ngomong terus terang. Oh, take it or leave it gitu. Lah iya. Mau cewek itu. Lah mau kenyataannya saya Sekarang bilang menjadi istri profesor. iya. Waduh. Loh, kamu tahu
ini wanita yang tercerdik yang pernah saya, loh kamu pikirlah. Gimana Ini- tercerdiknya karena apa? Coba- Ini pemirsa, ini gelarnya adalah Profesor Psychology loh. Jadi dia lagi menerapkan teori psikologinya ini. Enggak kenyataan kan. Iya. Iya, iya. Saya kan punya visi, ya toh? Visinya bukan dari manusia loh, dari Iya, Tuhan dari lagi. Tuhan. Untuk studi, untuk melayani Tuhan. Iya. Nah, visi ini saya kasih share. Ini Iya. kan seperti perusahaan baru IPO. Startup. Iya. Nah, startup. Konsepnya. Dan semua perusahaan di dunia ini mulai visi itu enggak punya duit apa-apa. Iya, Iya. masih Hanya bayang-bayang aja. masih visi. omong kosong semua. Omong kosong semua. Lah ini omong kosong di backup dengan Tuhan. Waduh, mantap. Visi. Nah, hanya investor-investor yang cerdik saja. Angel investor. Venture kapitalis. Aduh. Gadis-gadis Indonesia enggak ada yang mau sama sekali. Tidak percaya sama konsepnya. Nah, ya Too toh? early, you are too early Takut, gitu. takut bodoh. Nah, dia sudah, Dia percaya. you know, Waduh. dia mau ngambil itu. Nah, hari ini Hari Anda bisa ini lihat. ya. Wih. 13 tahun saya sekolah. Dan 3 itu- master degree. Pay off. Dia yang bayar. Dia yang bayarin. Iyalah bagaimana. Hebat. Lu investor. Itu enggak mudah banget loh, Prof. Lo enggak mudah, tapi Maksudnya tuh jadi profesor ini pacaran, merit, gak pakai modal. Cuman enggak. modalnya Cincin konsep. kawin dia beli. Wih. Cincin kawin saya. Cincin kawin dia yang beliin sendiri. Jas Jasnya? juga beliin. Semua. Baju nikah dia. Iya, beli sendiri. Wow. Pokoknya semua biaya rumah tangga dia yang nanggung 13 tahun. Iya, enggak 13. Saya juga ikut kerja. ikut kerja juga. Oh, Tapi Minim. minim Dia lah. lebih Dia banyak. lebih punya duit daripada saya. This is Tapi- very interesting. Tapi saya punya visi. Nah, Wow. ya kan perusahaan kan. Harus punya visi ya. Nah, Wow. Ya nah, boleh tinggal ya. hanya orang-orang yang tahu, yang cerdik saja, yang tahu. Tapi itu berarti dia Wait. bukan cuma cinta sama Prof, tapi dia tuh percaya, Punya panggilan. yakin sama Prof. Karena kalau enggak, ya kalau visinya menjadi kenyataan, ya kalau mimpinya jadi nyata, kalau enggak. Ya kalau enggak ya risiko. Nah, Prof, Iya, iya, kayak gini nih ya, maksudnya principally juga banyak terjadi di Indonesia. Yang mana istri yang lebih dominan dalam hal membawa income buat keluarganya. Tapi yang sering kami lihat di ruang konseling juga adalah ketika istrinya yang lebih dominan untuk menghasilkan income, Right. jadi ndak hormat sama suaminya. Right. Jadi kayak mentak-mentak suaminya, nyuruh-nyuruh Right. suaminya Remehin. gitu Right, kan. right. Iya. Itu gimana? Apakah terjadi juga dalam kehidupan profesor? Sama sekali tidak. Bagaimana caranya supaya Nah, itu ditata? saya rasa tanggung jawab kita dalam perkawinan itu pada akhirnya, itu kan tanggung jawabnya semua kepada Tuhan. Iya. Jadi menurut saya, kalau Anda menikah dengan seseorang, itu adalah panggilan Tuhan. Yes. Sama dengan istri saya. Dia melakukan itu bukan hanya untuk saya, tapi ini adalah misi bersama dari Tuhan. Wow. Kadang, ada masanya suami yang punya income lebih banyak. Iya. Tapi ada masanya istri yang punya income lebih banyak. Iya. Jadi kita perlu fleksibel. Gitu. Nah, masalahnya memang budaya itu punya ekspektasi. Nah, Ya. Kita lahir di dalam budaya yang ada ekspektasinya. iya. Ya, yang sudah diakumulasi selama berpuluh-puluh juta tahun. Iya. Nah, ini yang kita kadang-kadang apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab, kadang-kadang itu counter cultures, berlawanan dengan Bertabrakan budaya. dengan budaya, Ha-ha. iya. Nah, disitulah kita sebagai manusia perlu menentukan mana yang lebih penting. Dan memang tidak gampang untuk mengubah nilai-nilai budaya yang mungkin itu tidak pas dengan, Apalagi ada pergumulan. banyak orang-orang yang mungkin tanpa mengerti apa yang menjadi kesepakatan suami istri ini ikut bisikin ya. Komentar Betul. gitu. Ikut manas-manasin, Definitely. ikut Iya. Ada nggak ngompor-ngomporin. yang gitu, Prof? Kayak Oh, ya, bojomu itu sekolah terus kapan menghasilkan duitnya gitu. Ada nggak? Betul. Kayak- Oh, kepada banyak. ini your wife pernah nggak? Saya enggak tahu di dalam case saya, mungkin di Amerika lebih, dan di samping itu istri saya sendiri orangnya very
strong di dalam panggilannya, sehingga dia tidak ada jadi masalah. spiritually par. Bukan hanya itu aja, secure ya secara kejiwaan. Keren Nice. ya. Jadi- Orang Indonesia juga. Orang Indonesia, Keren. I see. dia juga psikolog juga. Jadi enaknya begitulah. Ini Tuhan berikan pasangan yang pas Sepadan, begitu, klop. ya, toh? Sehingga diberikan terapi seumur hidup free of charge. Iya. Berarti kalau dia lagi lemes, profesor ya duduk yuk. Ada apa kamu? Lebih sering kebalikannya. Wow. Iya. Tapi ya Prof, aku tuh mencoba untuk relate, membayangkan menjadi istri dokter selama 13 tahun ketika profesor masih berjuang studi dan belum bisa memberikan support finansial yang sepadan, yang setara gitu kan. Pasti ada kalanya dia kan merasa Lelah. capek juga dong. Burnout atau apa mungkin? Atau Ya, at least istri saya yang saya tahu. dia enggak Dia- pernah merasa capek. No. Wow, keren. Karena apa? Dia melakukan itu untuk Tuhan. Oh, wow. It doesn't matter. You know? Kalau suaminya gila pun dia tetap tidak akan gila, gitu loh. Karena panggilannya Wow, ini dalam itu ya. ultimately bukan untuk dirinya. Bukan untuk siapa-siapa. I do it for God. Panggilan hidup. Tapi Kemanusiaan ini kita mau make clear dulu ya. Jangan sampai nanti ada orang yang kemudian memakai konsep dan kata-kata ini ternyata yang laki cuman makan, bangun, tidur, main game, Ya itu betul. dan malas-malesan. Iya. Ya, jadi maksudnya jangan sampai nanti ada orang yang berpikiran seperti itu. Right. Istilahnya supaya nggak ada orang-orang yang dimanipulasi Right. oleh apakah laki-laki ataupun perempuan. Terutama dalam case ini kalau laki-laki itu malas bisa malas banget. Nggak istilahnya minum-minuman keras, main perempuan, Oh, iya. terus kemudian main game, istrinya banting tulang luar biasa, morat-marit, nggak karu-karuan gitu ya. Kita nggak mau itu terjadi juga. Oh ya benar. Kalau Prof kan karena tujuan Nah, itu studi makanya. No. ini. Gimana caranya membedakan gimana dok? That's good. Ini, Prof. That's a good question. Memang betul bahwa pada waktu kita mengikut Tuhan atau memberikan alasan di dalam role suami dan istri dengan memakai apakah itu nilai budaya, apakah itu nilai-nilai Alkitab, itu ada bahayanya. Ya. Yang sehat adalah dia tahu itu panggilan keluar dari inside out. Ya, tidak peduli dalam situasi apa, saya melakukan hal itu karena saya punya prinsip dalam hidup. Tapi kita bisa pakai prinsip-prinsip firman Tuhan itu untuk defend mekanisme kita kalau kita itu insecure. Ya. Jadi kita punya kekurangan, tetapi misalnya nih, saya tidak punya kemampuan untuk negosiasi, komunikasi dan sebagainya. Maka yang dia katakan, oh Tuhan bicara sama saya begini. Nah, padahal dia tidak punya kemampuan untuk komunikasi secara manusiawi, sehingga memakai Tuhan. atas nama Tuhan. Berpura-pura. Mengatasnamakan Tuhan itu namanya di dalam saya studi tentang cinta. Ya. Ya. Jadi manusia itu bertumbuh melalui cinta. Ya. Ya, karena God is love. Ya. Nah, kemudian ternyata orang bercinta itu tergantung dari hubungan dengan orang tua yang pertama. Family is very important. Nah, melalui itu kita akan bisa berkembang, at least di dalam riset ditemukan ada 4 cara style bercinta. Yaitu cinta yang secure, rasa aman. Ada cinta yang insecure, ada 3 yang insecure. Yaitu anxious, ambiguous, avoidant, kemudian yang satu itu yang disoriented, itu yang lebih biasanya masuk rumah sakit jiwa. Gitu loh. Nah, itu hanya karena cintanya itu cukup apa tidak gitu. Kalau banyak mengalami trauma dan sebagainya. Nah, biasanya orang yang insecure itu memakai nilai-nilai Tuhan, termasuk apakah pekerjaan harus dilakukan laki atau perempuan, apakah kita mau komunikasi dan sebagainya, termasuk spiritual. Ya, kesesatan itu bisa terjadi karena kita pakai nilai-nilai spiritual untuk kompensasi kita, kekurangan kejiwaan kita atau rasa tidak nyaman kita terhadap diri kita Berarti sendiri. bersembunyi di balik Namanya defense, itu. defense mekanisme. Misalnya, ya, kalau saya itu tidak bisa, saya tergantung daripada tergantung. Kan kita lihat misalnya ada KKR gitu ya, ada orang KKR.
Kan ada orang-orang tertentu biasanya begitu ada panggilan, dia datang lari. Nangis-nangis, geblak, macam-macam ya. Wah, kelihatannya sangat-sangat rohani. Betul. Ya, seperti di jemaat saya, ada orang begitu, wah kalau nyanyi, puji Tuhan, macam-macam. Tahu-tahu kita ditipu duitnya. Wow. Ya, gereja kehilangan 5.000. Orang teman-teman gereja tempat lain, puluhan orang itu ditipu duitnya. Kenapa? Ini tipikal daripada orang yang punya kelainan jiwa, penipu karena kurang cinta, kemudian dia pakai uang dengan nipu sana sini, hampir berapa? 300-400 ribu US dollar. Wow. Nah, dari luar kelihatan spiritual, begitu rohani, orang tertarik kan? Waduh, ini sangat rohani, diikuti di mana-mana, doanya mantap. Akhirnya hubungannya jadi dekat, dengan orang ini rasanya percaya karena rohani, karena orang ini percaya pada Tuhan, karena orang ini dekat dengan Tuhan. Nah, jadi terikat gitu. Nah, kemudian ujung-ujungnya minta duit. This is gitu loh. very interesting. Jadi ternyata orang kalau nipu itu ada masalah dengan kejiwaannya ya. Definitely. Definitely. Tadi itu ya yang merasa psikopat, sosiopat bisa munculnya dalam bentuk rohani. Dan itu kalau dirunut-runut karena kurang cinta pada masa kecilnya. Exactly. Wih, berarti peran orang tua dalam rumah tangga itu sangat penting ya. Apakah akan menciptakan anak-anak yang berguna atau anak-anak yang monster waktu gede? Exactly. Masih nungguin ya? Jangan lupa subscribe untuk mendukung pelayanan ini. Nah, indahnya kita bisa menolong, gitu loh. Kalau mau ditolong, melalui counseling, melalui gereja, melalui komunitas, kita bisa belajar bersama-sama untuk mengenal luka-luka jiwa itu. Berarti kita bisa, kita kembali lagi kepada yang ini ya, orang yang saling mencinta tadi ini dulu. Berarti secara mendasar membedakan cinta yang manipulatif dan akhirnya berbohong, dengan cinta yang Prof alami dan itu genuine. Lebih secure. Nah ini clean cut-nya yang membedakan apa gitu? Maksudnya supaya pemirsa yang lihat ini mereka bisa belajar dan berkaca dalam kondisi seperti ini. Oh, aku dimanipulasi nih ternyata selama ini. Dan oh ternyata nih genuine nih. Ya, gimana? Intinya Alkitab mengatakan kasihlah Tuhan. Kalau kita ringkes semua hukum Alkitab itu kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dalam riset saya, ini riset sains bukan riset saya temukan that's it. Orang yang bisa mengasihi diri sendiri, menerima diri sendiri seperti Tuhan itu menerima kita. Itu orang yang sehat. Kalau tidak, dia itu tidak bisa hidup sendiri. Selalu butuh orang lain. Selalu butuh orang lain. Apa yang kata orang, dia tidak bisa menentukan diri sendiri. Karena dia insecure. Berarti pada prakteknya mungkin orang kena tipu ini karena dia tadi kompensasi. Karena dia merasa bahwa istilahnya aku perlu kamu nih. Exactly. Nggak bisa nerima dengan cara ternyata walaupun dia sadar kena tipu ya enggak apa-apa wes gitu ya. Bisa begitu. Aku enggak apa-apa ketipu karena aku juga perlu dia kok. Exactly. Mungkin secara affection, itu. secara kehadiran, maaf nih, atau secara seksualitas gitu ya. Betul. Jadi dia enggak bisa melihat, membedakan discernment spiritnya enggak ada. Enggak bisa membedakan roh. Ya kan? Tapi kalau kita tahu orang ini nih hanya kompensatori. Saya kasih contoh misalnya. Saya pernah beberapa kali ketemu orang. Setiap kali ketemu saya, itu ngasih duit. Prof yang ngasih atau dia yang ngasih? Dia yang ngasih. Oh, dia ngasih ke Prof? Iya. Setiap ketemu, tetap kepengen mau nyumbang ini, kasih itu. Saya pernah satu orang itu mau dikasih cash 500.000 US dollars. Setengah miliar US dollars. Tapi saya tahu dia mengalami, rasa tidak aman, rasa insecure di dalam hidup, dan kemudian ketemu dengan saya dan bisa merasa lebih secure, begitu percaya, semua rasanya mau digantungkan kepada saya. Nah ini salah satu contoh. Kenapa dia ketemu, setiap kali ketemu dia kasih duit terus? Karena dia perlu diterima.
Dia perlu dikasih. Oh, jadi dia melalui karena hal Dengan itu kelebihan cara dia memberi uang. Right. Ini Oke. salah satu. Jadi Iya, kayak iya. uangnya untuk membeli acceptance, Betul. untuk membeli. I see. Ada pain di dalam hati, tapi bisa semacam itu. I see. Orang yang nipu bisa juga melalui uang. Dengan berbagai, seperti orang drug aja lah. Orang kalau kena obat bius, itu kan dia tidak peduli kan. Yang penting aku dapat obat bius itu. Iya, Apapun iya. harganya. Fly-nya itu yang dicari. Mencuri, Iya, iya, iya. membunuh, merampok. Tidak Kecanduan masalah berarti. as long as saya bisa nutupi rasa sakit di dalam hati saya. Nah, ini compensatory behavior yang asalnya dari perasaan Wow. insecure. Nah, itu bisa bentuknya spiritual, bisa bentuknya seksual, bisa bentuknya relationship, Pelariannya bisa kemana-mana. bisa kemana-mana. Dan korbannya siapa saja, apa jemaat atau pemimpin atau presiden atau pendeta, tidak ada imun semacam itu. Wow. Nah, akarnya ya di situ. Lalu ngelindungin diri kita dulu nih. Ini masih satu Right. yang tentang percintaan dulu ini ya. Right. Lalu kan memang itu sudah terus dalam firman Tuhan. Right. Kasihilah Tuhan Allahmu Right. dengan segenap seluruh our well-being, Keberadaanmu, pikiran, ya. tubuh, Betul. jiwa dan roh gitu kan. Dan kemudian mengasihi orang lain dan kemudian mengasihi diri sendiri. Tetapi sekarang prakteknya kita kan sudah beribadah ke gereja, Right. lihat podcast gitu ya, Right. baca Alkitab. Right. Apakah ini nggak cukup? Ya, mesti harus di-internalize ya. Nilai-nilai seperti kita punya ide baik, tapi kalau itu tidak diubahkan, Tuhan berkata, kamu tidak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kamu tidak mulai dari dirimu sendiri. Internalisasinya caranya gimana? Ya, kita harus refleksi. Misalnya mendengar podcast sekarang ini, Iya. siapa aku? Am I okay with myself? Pada waktu aku memberi, apakah ini memberi betul-betul berdasarkan, keluar dari hati, Dorongan dari Tuhan. yang betul-betul keluar, atau compensatory behavior karena saya supaya kelihatan bagus, Dapat supaya, recognition. dapat ya, Iya, iya, iya. itu perlu kita pertanyakan dalam hidup. Padahal kan ini juga perlu ya Prof ya. Maksudnya kalau misalnya let's say sebuah gereja ngadakan fundraising, Right. atau ada orang sakit yang Right. perlu dibantu fundraising, ini kan Right. memang perlu ada sisi kemanusiaan compensatory itu yang memang harus dijangkau atau Betul. dijamah gitu. Itu bicara masalah lain, misalnya begini. Kata di Alkitab itu ya, yang salah satu pengajaran Tuhan Yesus itu dikatakan begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Betul. Maka mereka yang punya Punya Kerajaan surga. Iya. Nah, dan apa itu kerajaan surga? Bukan makan dan minum, Iya. Roma 14 itu ya. Iya. Bukan makan dan minum, Kingdom tapi of God, kebenaran. yes. Ya. Of righteousness, Kemudian Peace. peace, Iya. kedamaian, Damai sejahtera. ya. Dan kemudian Sukacita. rejoice di dalam Roh Kudus. Iya. Nah, ini kan rasakan saja, benar apa enggak? Kan sik kebenaran, tak? Oh. Nah, kemudian mulainya apa? Makarios, itu makarios, berbahagialah engkau, ya toh, kalau engkau merasa miskin di hadapan iya. Tuhan. Berkata bahagia itu makarios. Iya. Apa itu makarios? Makarios itu begini, kita nerima rahmat Tuhan, ya. Kemudian disalurkan. Kita menerima provision Tuhan, kemudian disalurkan. Iya. Pada proses penyaluran ini, kita mendapatkan kebahagiaan dewata. Oke. Jadi, nah sekarang kita misalnya diberkati oleh Tuhan. Kita ini datang ini, kita dapat duit ini Iya. duitnya siapa? Tuhan. Tuhan. Nah, Titipan. Nah, kemudian kalau Tuhan mengatakan you give ke sana, kasih. Betul. Nanti kamu merasa makariosnya itu muncul. Iya. Tapi kalau aku ini yang butuh duit, aku ini butuh nama. Kemudian harus dikasihkan Tuhan supaya aku dapat nama. Lah ya enggak Ya udah kena dapat makarios nama, toh. tapi nggak dapat Nggak makarios. dapat Akhirnya makarios. bisa-bisa dia merasa, duh gua kena lagi. Lah. Tapi gua perlu ini gitu ya. Lah, itu kan aku perlu nama. Kalau aku enggak nyumbang kan aku jadi malu, misalnya Oh, begitu. iya. Nah, Oh ini kan, iya. Ini kan Ini sama dengan orang yang misalnya nih contohkan pakai drugs dan dia tahu itu salah. Right. Tapi gimana aku nggak tahu keluarnya gitu. Coba betul. Dan ini rupanya adalah dalam bentuk Bentuk nyumbang yang lain. uang, Betul. memberikan kasih Betul. sayang.
Betul. Dan juga pujian dari orang lain bisa diterima apa enggak. Bentuknya bisa macam-macam, termasuk drug, termasuk makanan dan sebagainya. Itu bisa macam-macam. Atau model, kenapa yang itu pakai pakai model mobil Hyundai, yang ini kok pakai yang lebih supercar, lebih mahal. Itu. Nah, itu artinya kan enggak miskin di hadapan Tuhan. I want it. Itu mobilku loh. Tapi lain loh. Walaupun itu menjadi pemilihan secara legal mobil saya, tapi tahu miskin di hadapan Tuhan. Kalau kamu ingin bahagia loh, miskin itu artinya apa? Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Jadi nggak merasa kalau itu hak milik kita. Right. Nah, itu kunci kebahagiaan dalam hidup. Wih, dalam banget. Bukan hanya merasa tidak memiliki, ini milik Tuhan. Jadi kita ini cuma titipan. And then kita disalurkan. Nah, kalau kita bisa melakukan hal itu, baru kita itu berbahagia dan memiliki kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Anda bisa buktikan dalam hidup. Saya pedagang. Ya. Saya pernah kehilangan uang million US dollars. Wow. Ya, saya pernah hidup kemiskinan. Dan itu hanya bisa dilindungi pada waktu saya tahu. Bayangkan tuh, kalau Anda kehilangan uang million US dollars. Itu kapan, Prof? Setelah lulus kuliah? Ya, itu tadilah. Million US dollars. Yes, million US dollars. Saya punya banyak bisnis. Ya, enggak banyak, tapi ada. Itu. Makanya saya bilang, saya punya uang lebih dari $65. Sekarang. Iya. Berarti angel investornya berhasil. Berhasil. Makanya. cuman ini sharing bagaimana kita mengatasi masalah dalam hidup. Betul, yang Prof. Simple lah. Matius 5 ayat berapa? 3-4 apa? Ya, miskin di hadapan Tuhan. Iya. Makarios, berbahagialah mereka yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Engkau akan memiliki kerajaan Allah. Apakah itu pelayanan? Apakah itu apa saja? Satu kali mungkin kita kehilangan. Ya. Pada saat kehilangan, pada saat kita menghadapi krisis, kita bertanya, apa artinya miskin di hadapan Tuhan? Artinya enggak punya apa-apa. Iya ya Tuhan. Saya bersyukur saya pernah kere pernah miskin ya. Jadi saya merasakan orang hidup miskin tidak enak. Tapi kalau tahu bahwa apa saja yang kita punya ini, termasuk hidup ini, itu adalah milik Tuhan. Betul. Karena itu Tuhan mau salurkan kemana, itu ya no problem. Jadi kayak we have nothing to lose gitu ya. Exactly, gitu loh. Kalau diterima, wong ini milik Tuhan. Kita akan melakukan dengan sehati-hatinya. Ya, seorang pegawai yang baik tentu akan melakukan menata layan dengan penuh tanggung jawab, kebenaran dan tidak tergantung ya. Kalau kita masih kurangkan, kita memiliki bisa korupsi kan ya. Gitu Itu pun psikologi ya, secara kejiwaan. Psikologi bukan hak tetap milik Anda. Tuhan tidak perlu duit, gitu loh. Tapi konsep secara teologi dan psikologis itu memberikan kekuatan batin yang luar biasa dan benar-benar makarios itu akan terjadi. Itu makarios itu kebahagiaan dewata loh. Bukan kebahagiaan. Keren. Saya studi tentang kebahagiaan. Jadi saya buat ayat love God, love others, and love yourself. Impact-nya terhadap kebahagiaan apa? Itu riset saya yang terakhir. Berarti kebahagiaan itu ada kan ya? Nah, soalnya nanti katanya jangan mengejar kebahagiaan, itu kayak mengejar angin gitu. Seperti menjaring angin. Ini saya bicara konsep psikologi. Iya, oke. Apa itu kebahagiaan? Ada dua konsep at least yang saya riset dan saya ukur dan saya bisa bandingkan. Ya. Satu namanya hedonistik. Definisinya apa? Kamu akan merasa bahagia kalau free from pain, more pleasure. Banyak tambah kenikmat, semakin kamu makin bahagia. Makin seneng kamu makin bahagia, makin kamu tidak ada sakit, kamu makin bahagia. Itu namanya definisi kebahagiaan hedonistik, psikologi ini. Iya. Yang kedua, itu adalah eudaimonic. Eudaimonic, you itu good. Monic itu demon, ya seperti diamond, itu spirit, good spirit.
Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mandiri, yang merasa secure dengan dirinya sendiri. Dia bisa merasa free menghadapi situasi-situasi tertentu yang kamu bisa mengambil keputusan dengan tegas. Tidak tergantung hidupnya orang lain, apa kata orang. Tapi apa kata Tuhan di dalam hati saya. Nah, ini orang yang eudaimoniknya tinggi, high spirit. Itu ada 2 definisi ini. Nah, saya studi itu. Ya, kalau orang cinta Tuhan, cinta diri sendiri, cinta sesama, dampaknya apa terhadap kebahagiaan hedonistik maupun eudaimonik. Nah, itu saya studi bersama-sama dengan Universitas Maranatha. Hasilnya, Prof? Itu. Hasilnya untuk orang Indonesia, saya bisa predik apakah Anda kebahagiaan hedonistiknya tinggi apa enggak dengan hanya satu pertanyaan. Apa itu? Are you religious person? Kamu orang spiritual enggak? Semakin aku mengatakan dari 1 sampai 10, aku orang spiritual. Itu ada korelasinya dengan aku makin bahagia dalam hidup. The more aku makin spiritual, puas. Ya. The more Untuk orang satisfactory. Indonesia. Oh, karena orang Indonesia budayanya seperti ini. Right, itu salah satu Ketuhanan pertanyaan. yang Maha Esa. Just fenomena. Saya ternyata ada korelasi kalau orang mengatakan aku ini orang yang religius, yang cinta Tuhan. Ini kalau dengan Itu dia- kontekstual Indonesia. Yes. Ya. Itu ada korelasinya. Dia akan juga menjawab aku adalah orang yang sangat bahagia, sangat diberkati. Itu aja. Nice, very Itu nice. salah satu. Kalau sebaliknya, kalau di Amerika gimana? Korelasinya kecil. So, Ada. what is happiness Nah. bagi orang-orang? KPI-nya apa? Ada 2 itu tadi. Kalau di Di Indonesia dalam kan spirituality. Gini, kalau di dalam psikologi ini universal. Iya. Cara ngukur kebahagiaan di dalam psikologi itu tadi hedonistik. Hedonistic. Rasa hidup puas. Yang satu lagi adalah saya bisa mandiri I see, oke. hidupnya. Baik, Good baik. spirit. Nah, kita kembali kepada Bible tadi. Definisi kebahagiaan bukan hedonistik maupun eudaimonik. Apa itu? Makarios tadi. Oh, Beda ya? melakukan kehendak Tuhan. Makarios itu apa? Kalau orang itu merasa menerima berkat Tuhan. Iya. Aku miskin di hadapan Tuhan. Semua ini adalah berkah Tuhan. Yes. Kemudian disalurkan. Nah, dalam proses itu Anda menjadi pipa. Lah rasa pipa itu rasa makarios. Lega. Nah, jadi bukan hanya free from pain, Iya. nikmat Iya, masuk iya. kita. Itu secular definition. Bukan hanya kita kuat sendiri, tapi kita ini hidup tergantung sama Tuhan. Yes. Semua ini pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, kemudian bukan hanya itu. Kalau kamu diberkati, diterima, itu bukan milikmu, Salurkan. Jadi Right. waktu menyalurkan tuh merasa lega Nah, karena menuruti itu kehendak makarios. Tuhan. Definisinya kan beda. Ini loh. Bijim. Aku mau tanya, Prof. Kalau Ya. dalam balik ke bisnis ya, Ya. kalau orang melakukan bisnis terus ditipu misalnya Right. sama kongsian kerjanya, Right. gitu kan? Kalau konsep Alkitab kan ampuni, nggak usah dituntut. Tapi kalau secara bisnis kan kita harus menuntut balik gitu. Terus maksudnya itu kan, memvalidasinya dimasukkan ke gimana? court gitu. Right. Nah itu gimana? Mengampuni itu bukan berarti tidak meminta tanggung jawab. Oke. Ya toh? Kerajaan Allah itu kebenaran, ya toh? Damai sejahtera, Damai sejahtera, sukacita. sukacita, ya kan? Jadi ada perdamaian. Nah, ada perdamaian ini kan masalah fairness. Ya, kalau orang diperlakukan tidak fair, ya toh? Ya kita perlu menuntut. Tuh. Kalau enggak kan kita helpless. Saya kasih contoh. Recently pada waktu terjadi ini COVID-19, ya. Berapa customer saya yang enggak bayar? Ya, sewa kamar. Ada yang 2 tahun enggak bayar. Oh, Prof sewa-sewain. Ya, saya ada hotel, ada orang enggak bayar. 2 tahun. Kita mau usir enggak bisa. Nah, akhirnya begitu pemerintah membuka jalan untuk bisa ngusir, saya hire lawyer. Keluar dari situ. Kalau enggak, bisnis saya kan hancur. Betul. Bangkrut Saya juga. harus Ya, bayar. ya. Saya punya tanggung jawab lain. Iya. Kita harus minta tanggung jawab. Nah, orangnya akhirnya bisa kita keluarin. Tapi dia masih utang hampir 20-30 ribu US dollars. Nah, saya lihat orangnya. Gimana? Dia enggak punya apa-apa. Dalam keadaan waktu COVID itu. Sebaliknya saya masih punya kamar.
masih punya ya. Nah, ini kan ya akhirnya saya ampuni yang itunya. Tapi dia tetap saya suruh usir. Kalau lain kali, jadi kita harus lihat lah. Case by case Konteks. ya. Nah, iya case kan. by case. Jadi tidak bisa semua Fairness. disamaratakan. Pukul rata nggak bisa. Alright. Sebaliknya recently ada orang nggak bayar begitu, saya tuntut ke pengadilan. Saya coba saya negosiasi, ya begitu. Apalagi kalau misalnya niat berbuat jahat. Iya loh, banyak orang yang begitu semua. Iya, Enggak kebanyakan tapi banyak yang begitu. Apalagi kalau mereka tahu Prof ini juga hamba Tuhan, kan harus baik, harus bisa mengasihi, mengampuni. Ini Iya. kadang-kadang kan Kok pendeta Nah, bawa itu ke- tergantung kita. orang-orang juga memanipulasi. Kita punya gitu. prinsip enggak dalam hidup. Kita tahu firman Tuhan enggak? Kalau enggak dan kita terus narsistik tadi, kita tergantung, waduh ya, kata orang bukan narsistik tapi kita menjadi wah aku ini role hamba Tuhan. Kan kita jadi hidup validasinya, ekspektasi ya, orang tergantung lain. apa kata orang. Lah kita Jadi nggak punya prinsip hidup. udah punya prinsip hidup. Kalau enggak ya kita munting contoh saja. Ya. Saya waktu sudah lulus doktor banyak teman-teman kan punya ekspektasi, wah kamu sudah doktor, sudah punya master begitu banyak, kenapa gerejanya masih kecil misalnya. Ini kan ekspektasi. Iya. Saya enggak masalah, mau kecil mau besar, Tuhan maunya begini ya saya lakukan. Itu kalau kamu secure dengan dirimu sendiri. Sama halnya orang tua lah, misalnya kalau dia enggak tahu bagaimana mendisiplin dengan anaknya. Anaknya itu bisa nangis, bisa mah kalau enggak aku mau bunuh diri misalnya begitu. Orang enggak bisa udah panik kan. Dia enggak punya pendirian. Sama halnya dengan bisnis. You pendeta, you harus mengasihi. So what? Saya bilang berkata, problemnya ini kamu enggak bertanggung jawab. Bukan masalah pendeta enggak pendeta. Iya. Mau mengampuni apa enggak mengampuni. You tidak punya tanggung jawab. Tugas saya adalah mendisiplin Anda untuk bertanggung jawab. Wow, keren. Iya kan? Yes. Loh, pokoknya jangan kesalahan sendiri dilempar orang lain. Nah, Right, iya. Ya. Ini saya mau tanya, Prof. Kalau jadi pasti Profesor mengupas banyak tentang firman Tuhan nih ya, terutama apa yang Yesus ajarkan ya. right. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan gini, if you want to become my disciple, kalau kamu mau jadi muridku, dua hal yang kamu harus lakukan. Nomor satu, menyangkal diri. Right. Nomor dua, pikul salib. Nah, ini konteksnya di dalam kebahagiaan bagaimana? Wah, menarik itu ya, menyangkal diri, memikul salib. Ya, ini bicara panggilan ya. Jadi orang kalau dipanggil itu kan kadang-kadang punya kemauan sendiri ya. Iya. Nah, jadi nomor satu, saya aplikasinya ini bukan riset tapi hanya try to refleksi. Saya enggak tahu ya, belum melakukan riset ke situ. Tapi orang yang berani menyangkal diri itu salah satu misalnya orang yang dewasa, orang yang bisa hidupnya lebih berbahagia, lebih fungsional. Itu adalah orang yang mampu mengontrol diri. Berarti menyangkal diri adalah bagian daripada pengendalian diri. Exactly. Buah roh. Ya, ini kalau saya boleh interpretasi. Yes. Iya. Ya, dan kemudian dia punya meaning dalam hidup, punya panggilan. Carry, Your cross. cross. Menyadari bahwa hidup ini sementara. Cross itu orang hidup, Iya. tapi sedang menjalani kematian loh. Bukankah hidup itu semacam begitu? Iya dong. Kita lahir, kita ini semua akan mati. Iya, kita semua menuju ke kematian. Semua orang itu pikul salib. Sadari panggilanmu di tengah-tengah pikul salib ini yang sedang menuju kematian itu, panggilanmu apa? What God call you? Nah, kalau orang punya purpose dalam hidup, punya hidup. panggilan, dan juga bisa meregulasi diri sendiri, oh my gosh, you will be happy. You will be happy. Tolong ulangi dikit, Dok. Satu, Satu, maunya panggilan hidup. right. Tahu tujuan hidup. Right. Meregulasi diri. Diri sendiri, menyangkal diri. Makanya perlu puasa, perlu miskin di hadapan Tuhan. Itu kan menyangkal diri. Oh, ini milikku. Tahu-tahu milik Tuhan loh. Sama ya, walaupun orang rumahnya mungkin 3 kali 5 sama 30 kali 50. Prosesnya konsepnya semua sama. sama Semua ya. sama. Semua sama. Pendeta atau penjahat atau siapa, semua sama. Ya. Itu bisa diaplikasikan di dalam perubahan misalnya. Suami istri, kalau berkelahi, ada tendensi kita, you berubah. Sangkal diri dulu dong, periksa diri. Dan dalam riset ditemukan,
perubahan tingkah laku itu hanya bisa dimulai dari diri sendiri. Iya. Wow. Kalau Dari diri sendiri, nggak kalau bisa. diri sendiri berubah, baru orang sekitar ikut berubah, keadaan rumah berubah. Biasanya kan lain. You berubah, ini lihat ini, blamer kan? Iya, Nah, itu selalu tipikal nyalahin orang. daripada defense mechanism. Satu lagi, Prof. Apa hubungannya kebahagiaan dengan identitas diri? Nah, identitas itu kan manusia itu punya misalnya saya ini Handoyo, kan perasaan Handoyo sebagai Handoyo itu kan mengikuti saya terus. Ya. Nah, itu namanya self. Ya. Ya kan? Saya kan kecuali kalau kita mengalami dissociative disorder seperti multiple personality disorder. Ya. Kadang kita nggak ngerti pipi kanan dari pipi kiri ya. But normalnya kalau integrated, saya kan merasa Handoyo ini tetap sama dari dulu. Papi saya tanya, aku ini umur 91 tapi rasanya seperti ya enggak ada perubahan. Ini artinya integrated self. Gitu. Nah, integrated self. Nah, perasaan integrated ini kalau diaplikasikan dalam konteks relationship, maka kita punya identitas. Punya role. Yeah. Nah, itu macam-macam. Identitas apa? Identitas Kristen. Kalau role-mu itu misalnya agamanya memilih Kristen, itu menjadi a part of me. Yeah. Nah, maka identitas saya sebagai orang Kristen. Saya sebagai orang Indonesia lahir di sini, tapi saya dari keluarga Chinese misalnya. Walaupun tidak bisa bahasa Chinese ya. Tapi saya punya identifikasi, role saya sebagai karena dibesarkan dengan budaya ini. Ya, saya boleh mengatakan Indonesian Chinese. Yes. Tapi saya ke Amerika. Sekarang saya orang Amerika. Nah, saya Indonesian Chinese American. Nah, gitu lah. Tapi kadang-kadang kita bingung kan ya, karena begitu cepatnya Amerika nggak gatuk, ya Indonesia juga sudah setengah-setengah, ya kan? Chinese juga tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Chinese. Nah, tergantung di neighborhoodnya. Kalau ada orang, hey homie gitu ya. Itu udah lain lagi gitu. Nah, profesor misalnya, saya berarti educator. Nah, ini self saya kontekstualisasikan di dalam role peran. Nah, ini bisa sehat, bisa tidak sehat. Kadang kan kita merasa tidak puas. Kepengennya role saya itu sebagai misalnya profesor. Tahu-tahu saya misalnya lulus SMA aja enggak. Ini kan gapnya terlalu jauh. Nah, ini identitas krisis, ya kan, mengalami. Krisis identitas bisa terjadi karena itu tadi. Perbedaan role. Ya, jadi misalnya kita kepinginnya dengan realitinya terlalu jauh. Dengan ideal. Prof, bagaimana kita mendigest kegagalan? Karena kan misalnya kita tahu nih, kita yakin, kita merasa kita melakukan panggilan Tuhan. Right. Makarios tadi kan? Right. Apakah itu sebagai pendeta? Right. Apakah sebagai artis? Right. Olahragawan? Right. Termasuk sebagai pengusaha? Right. Nah, ada orang-orang yang begitu excellent dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Right. Walaupun semua ini memang sebenarnya adalah dalam tanda kutip quote unquote semu kan? Right. Uang itu semu. Right. Medali emas hari ini berharga, 30 tahun lagi tidak ada artinya. Betul. Betul ya? Betul. Nah, how do we digest ini? Bagaimana kita memvalidasi ini? Karena kan orang pasti senang berhasil. Karena kalau orang populer tiba-tiba dapat endorsan, dikasih hadiah pemerintah rumah yang gede, kasih mobil bagus dan lain-lain. Ini kan mendatangkan sukacita gitu. Right. Gimana nih? Ya, kalau kita kembali tadi, Anda mengalami ingin bahagia, miskin di hadapan Tuhan. Semua ini pemberian Tuhan. Jadi semua harta yang kita miliki itu tanggung jawab. Ya, lakukan yang terbaik. Jadi melakukan dulu yang terbaik. Iya, melakukan yang terbaik, apa yang Tuhan panggil di dalam hidup kita. Dan kalau kita mengalami kegagalan pun, apa definisi kegagalan? Ya, selama kita terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya nggak ada kata gagal lah. Keberhasilan yang tertunda. Kenapa? Keberhasilan yang tertunda. Iya, nggak ya, yang penting adalah komitmen, setia pada Tuhan, bahwa apa yang kita alami di dunia ini, makanya Tuhan berkata, sangkal dirimu, itu tidak gampang. Kalau kita menghadapi saat-saat misalnya terpuruk, itu kan tidak gampang sebagai manusia. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna.
Iya. Kita akan mengalami disappointed, kita mengalami susah. Iya. Ya. Nomor satu untuk mengatasi hal itu ya kita harus refleksi tadi. Sangkal dirimu. Orang yang tidak bisa belajar dari past, dari sejarah masa lalu, dia akan mengulang pattern yang sama. Santayana berkata begitu kan. Nah, menurut saya kalau kita mengalami dalam perjalanan hidup ini, apakah sukses dan tidak sukses, kita perlu belajar merefleksi diri, menyangkal diri tadi. Ya, berhenti, merefleksi, kemudian belajar. Oh Tuhan, di sini saya salah. Itu seperti yang Tuhan Yesus lakukan kadang-kadang setelah selesai pelayanan dia pergi mundur ya. Ya. Misalnya a good example, ya exactly. Retreat. Right. Perlu refleksi, perlu bertanya. Saya waktu mengalami kegagalan secara finance. Yang tadi itu yang rugi $1 million. Ya, how did you validate? Saya temukan, oh ternyata saya serakah juga. Ada inner self-nya yang serakah itu. Mengakui kesalahan atau Iya belajar. kebodohan yang kita lakukan. Iya, tetapi juga jangan terlalu nyalahin terus. Diri. Saya baru saja ikut konferensi kemarin di San Francisco untuk present riset saya ya, di APA. Nah, ada satu profesor di Stanford University, dia buat lab khusus labnya itu tentang mengasihi diri sendiri. Wow, really? Self-soothing. How? Misalnya penerapannya seperti apa? Ya, seperti misalnya waktu saya gagal dalam bisnis, saya merasa guilty, merasa malu, merasa apa. Kan ada tendensi saya menjadi terpuruk tuh, menyalahkan diri sendiri. Nah, orang yang sering menyalahkan diri sendiri, dia juga jiwanya akan tambah susah. Dia tidak kebahagiaannya, well-being-nya akan menurun. Betul. Jadi riset ini membuktikan bahwa orang-orang yang punya kemampuan untuk mengasihi diri, untuk menghibur diri. Jadi jangan terlalu menyalahkan lah. Tuhan aja tidak menyalahkan. Berarti perlu benar-benar mengampuni diri sendiri. Iya. Mengampuni diri. Karena Tuhan mati buat kita. Wow. Ini loh, Tuhan mati. Ini dibuktikan secara sains, the best research in the world. Di Stanford University, bahwa hidup ini anugerah. Amin. Bahwa dosamu biarpun merah seperti kermisi, kalau percaya bahwa kita itu hanya bisa dihapuskan. Iya. Jangan, menyalahkan diri sendiri terlalu banyak. Iya, belajar untuk menerima kekalahan. Iya, ampuni dirimu. Jadi terima kayak dirimu. Biasanya kita kalau melakukan kesalahan kan, bodoh banget kenapa gue melakukan kesalahan ini, ya kan? Oh sudah ngerti firman, kenapa perlu nggak kita melakukan itu untuk fase membangunkan kita? Perlu? Tidak. Belajar dari kesalahan, iya. Bukan menyalahkan. Bukan, itu malah mengkutuki diri. Tapi terus kayak belajar. Lain kali bagaimana? Itu merubah paradigma ya, Profesor. Jadi kayak, aku melakukan kesalahan itu ya karena aku manusia, masih bisa melakukan kesalahan, gitu. Aku nggak sempurna, gitu. Terus belajar kayak nanti kedepannya gimana supaya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Gitu ya. Karena ultimately kan Tuhan yang menerima kita apa tidak. Nah, gitu. tapi gini, Prof, kalau ngomong tentang mengasihi diri sendiri ini juga agak bahaya kalau orang kan suka swing ke ekstrim berikutnya, kemudian kayak NPD, Narcissistic Personality Disorder, mencintai dirinya secara berlebih-lebihan yang orang lain nggak peduli. Itu namanya egois. Batas wajarnya apa? Nah, itu. Egois. Batas wajarnya apa? Ya, kalau itu untuk kepentingan kita, semua untuk kita sampai pada poin kita itu membuat orang lain itu sebagai objek daripada kesenangan kita. Itu dosa. And we don't care how they feel. Right. Ataupun hasilnya apapun juga. Ini kita kan masalah mengampuni diri sendiri. Mungkin kata bukan mengasihi ya, mengampuni diri sendiri itu lebih tepat mungkin ya. Mengampuni, karena kita kadang-kadang mix up dengan egosentrik. Yeah. Ya, kalau kamu mengasihi diri sendiri itu equal dengan egosentrik. Itu kan konotasi bahasanya begitu. Konotasi bahasa. Ya, tapi meaningnya itu yang dimaksud adalah bahwa hidup ini anugerah. Jadi kalau kita melakukan kesalahan atau kegagalan dalam hidup, ya kita perlu untuk menghibur diri sendiri, untuk menolong, untuk mengampuni. Jangan terus digencet diri sendiri. Right. Itu berbeda dengan egois toh. Kalau egois tuh, oh kamu, wah ini orang kaya,
kalau gitu gimana caranya ya supaya Dapat, saya dapat sesuatu dari ini dia. egois kan, menjadikan orang lain sebagai objek kebutuhan kita. Nah ini egois. Itu yang dalam arti egosentrik, narsistik kan juga begitu. Nggak peduli apa kata orang, aku benernya sendiri. Narsistik. Paling benar di dunia. Nah, ini narsistik. Gitu loh, berbeda. Amazing. Keren. Wow, Profesor Virgo Handoyo, kami sangat berterima kasih ya. Hari ini kami belajar banyak dan saya yakin juga para pemirsa juga belajar banyak banget ini. Ini daging semua. Wahyu A5 gitu. Rahmat Tuhan disalurkan supaya saya bahagia. Terima kasih Profesor. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya akan bacakan. Shalom, terima kasih atas dukungan, doa, dan bimbingannya dalam menjalani pernikahan ini. Puji Tuhan, suami saya sudah diterima bekerja dan sekarang sudah aktif bekerja. Mohon dukungan doanya selalu untuk rumah tangga kami. Dan untuk saya yang saat ini menunggu hari untuk persalinan agar lancar dan berjalan dengan normal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Kami berdoa ibu bisa melahirkan dengan baik, mama dan anak sehat, selamat, diberkati oleh Tuhan, satu keluarga ditambahkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, jangan ragu menghubungi kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Tim konseling dan doa kami akan siap membantu Anda. Oke, puji Tuhan. Kita akan lihat tutup dengan satu firman Tuhan yang tadi saya udah tanyakan kepada narasumber. Matius 16 ayat 24 sampai dengan 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya rasa ini sesuatu yang selaras banget dengan apa yang kita dengar hari ini ya. Hari ini kita belajar banyak sekali tentang bagaimana kita mengenal identitas diri kita, bagaimana kita belajar untuk menyangkal diri, bagaimana kita menggunakan firman Tuhan ini bukan cuman dari diterima secara literal atau harafiah begitu saja, tetapi kadang-kadang tanpa kita sadari ada budaya-budaya yang sudah membungkus dengan rapat esensi daripada kebenaran firman Tuhan itu. Saya rasa gini, sebagai anak Tuhan kita bertanggung jawab untuk mengenal Bapa kita secara pribadi. Karena kalau pemirsa sekalian, engkau mengenal Bapakmu secara pribadi, maka apapun yang orang lain boleh katakan itu tidak akan terlalu mempengaruhi lagi cara berpikirmu, apakah itu iya dan tidak. Kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu yang esensi dan harus dijaga. Dan saya berdoa, apapun yang menjadi pergumulan saudara, itu akan menjadi satu milestone buat engkau semakin mendekat satu langkah kepada pengenalan Tuhan, dan juga satu langkah untuk engkau mengenali identitas dirimu di dalam Tuhan. Oke? Kalau Anda rasa bahwa episode ini menjadi berkat buat dirimu, silakan share kepada orang lain. Dan kalau ada yang berkata, aku nggak ngerti nih, ada beberapa, ulang lagi. Ada beberapa hal yang Anda dapat capture, Anda akan highlight, dan ini akan berguna bagi Anda. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk Profesor Handoyo yang ada di sini bersama dengan kami. Kami tahu bahwa ini adalah janji temu ilahi. Dan Tuhan, apa yang sudah kami bicarakan, biarlah Tuhan kami bersama-sama boleh mempermuliakan nama-Mu. Lawat setiap pemirsa sekalian untuk apa yang mereka dengar dan mereka pelajari hari ini, itu boleh bermakna dalam buat kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat-berkat dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan saudara. Terima saat ini dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan pemirsa, kalau Anda diberkati jangan lupa bagikan ulang linknya supaya lebih banyak orang bisa belajar dan diberkati melalui rekaman kita hari ini. Sampai jumpa di episode Good News yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta tidak boleh menjadi pengusaha, true or false? Kalau saya ya false. Kamu juga punya usaha.